Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Sanustion dengan NIM 22073130. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian Minggu 15 yang berjudul Analisa Data. Baiklah, di sini pengertian analisa data. Pengertian analisa data adalah proses mengolah, mengorganisasi, meninterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang sudah dikumpulkan sehingga menghasilkan informasi yang bermakna. Jadi analisis analisis data ini adalah untuk proses sistematis untuk memeriksa atau mengolah dan menginterpretasikan data mentah menjadi informasi yang bermakna untuk menemukan pola atau wawasan yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemecahan masalah. Pengertian analisa data menurut Sugono ialah analisa data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis sehingga dapat dipahami dan disimpulkan. Oke, di sini jenis-jenis analisa data. Yang pertama adalah analisa data kuantitatif. Analisa data kuantitatif ini menggunakan angka dan rumus statistik untuk menguji hipotesis. Seperti statistik deskriptif, yaitu mencari mean, median, modus, rentang, standar deviasi. Atau contoh yang kedua ada statistik inferensial untuk uji T, uji F, regresi, korelasi, dan ANOVA. Dan yang kedua ada analisis data kualitatif, yaitu digunakan untuk data berupa kata, perilaku, dokumen, menekankan investasi makna dan temuan lapangan. Ya, mungkin contohnya seperti reduksi data, coding, kategorisasi, analisis tematik, display data, naratif. Yang selanjutnya keuntungan analisis data ialah di sini ada 6. Yang pertama, mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Dan yang kedua, membuktikan atau menolak hipotesis penelitian. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dan yang keempat ialah mendukung pengambilan keputusan ilmiah. Dan kelima, menunjukkan pola hubungan kecenderungan atau perbedaan antar variabel. Dan yang terakhir adalah memvalidasi temuan agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dan selanjutnya di sini ada langkah dan prosedur analisis data. Yang pertama, analisis data kuantitatif, yaitu editing, memeriksa kelengkapan data. Yang kedua, coding, memberi kode angka pada jawaban. Yang ketiga, tabulating untuk menyusun data dalam tabel. Yang keempat, analisis statistik regresi dan inferensial. Yang kelima, interpretasi, menafsirkan makna hasil analisa. Dan yang selanjutnya ada analisis data kualitatif. Yang pertama, reduksi data, yaitu memilih data penting dan membuang data yang tidak relevan. Yang kedua, penyajian data, seperti narasi, tabel, bagan, atau tampilan visual. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan, membuat pola interpretasi dan makna. Teknik analisis data itu ada 3 teori di sini. Yang pertama, teknik kuantitatif statistik deskriptif. Ya, contohnya seperti ada mean, median, modus, range, varian, standar deviasi. Dan yang teori kedua ada teknik kuantitatif statistik inferensial, di mana yang kita contohnya seperti uji T atau tes, uji F, kolerasi, Pearson Spearman, regresi linear, chi-square, dan ANOVA.
Yang ketiga ialah ada teknik kualitatif. Yang pertama analisis tematik, analisis interaktif, Mills dan Haberman, good theory, domain analisis, dan triangulasi. Dan di sini ada metode penelitian itu seperti min. Min yang kita tahu, min itu adalah mencari nilai rata-rata yang peroleh dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Rumusnya yaitu min sama dengan skema X per N. Dan di sini median itu yang dapat kita ketahui adalah nilai tengah. Nilai tengah dari nilai tengah dari data yang telah kita urutkan. Jika jumlah data ganjil, maka yang diambil yaitu nilai tengahnya. Jika genap, maka rata-rata dua nilai tengah. Dan modus ialah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data, yaitu data kita itu kita urutkan dulu, lalu kita lihat mana nilai data yang sering muncul. Maka itu disebut modus. Ya, di sini ada pengertian dan fungsi uji T. Uji T adalah teknik statistik inferensial untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok atau perbedaan antara nilai rata-rata sampel dengan nilai tertentu. Dan pengertian fungsi uji T itu menurut Sugiono adalah digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel baik berpasangan maupun independen. Di sini ada jenis-jenis uji T-nya yaitu independent sample t-test, ialah menguji perbedaan dua kelompok yang tidak berhubungan. Misalnya kelas A versus kelas B itu kan tidak berhubungan. Dan yang kedua adalah varied sample t-test, menguji perbedaan dua kondisi dalam kelompok yang sama, misal sebelum dan sesudah treatment. Dan ketiga, one sample t-test, menguji apakah rata-rata sampel berbeda dari rata-rata populasi yang diketahui. Tujuan uji T ialah mengetahui apakah perbedaan rata signifikan secara statistik. Yang kedua, menguji hipotesis kooperatif dua kelompok. Dan yang ketiga, membuktikan efektivitas perlakuan atau interferensi. Ya, dari analisis data tadi dapat kita simpulkan ialah merupakan tahap penting dalam penelitian karena berfungsi mengubah data mentah menjadi informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan hipotesis. Analisis data mencakup proses mengorganisasi, mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Ya, baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang analisis data ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.